sebagai tergugat 2 ingin menyelamatkan istrinya dari dugaan tindak pidana pemerasan. Kemudian nggak boleh dia dituduh melakukan Jadi baik, dapat kami jelaskan bahwa agenda hari ini adalah agenda penyerahan alat bukti dari kami tergugat 1 dan tergugat 2. Ya, jadi pada prinsipnya kami mau sampaikan bahwa tentang alat bukti itu adalah berdasarkan ketentuan 1866. Kenapa kemudian kami meminta untuk waktu 1 minggu ke depan? Karena kami tidak ingin alat bukti yang kami serahkan kepada majelis hakim adalah alat bukti yang tidak bersifat autentik. Yang kedua, kami ingin membuktikan bahwa perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada klien kami adalah tuduhan yang obskaliber. Ya, saya pikir itu untuk sementara agenda yang perlu kami sampaikan hari ini. Seperti itu. Buktinya apa aja tadi yang ditambahkan, Pak? Silakan Opung. Ya, jadi begini. Ini sesuai dengan hukum acara perdata, penggugat dulu yang menyerahkan bukti. Barulah bagian kami tergugat menyerahkan bukti untuk menghadapi bukti mereka. Atau bahasa kejamnya itu untuk mengalahkan bukti mereka. Jadi mereka masukkan bukti dulu, baru kami masukkan bukti kami. Walaupun bukti mereka fotokopi nggak masalah, kami tetap mengajukan bukti yang valid, ya. Dan untuk bukti sekarang ini kita lebih banyak kepada pribadinya Dr. Reza dan Dr. Mufid. Tapi untuk minggu depan kita akan menyampaikan bukti bahwa Dr. Reza itu memang diperas dan buktinya itu otentik, ya. Supaya nanti terbukti bahwa Dr. Reza diperas, tidak ada istilah kerjasama, nggak ada kerjasama. Dia itu asli diperas, ya. Termasuk akan kita masukkan juga bukti-bukti yang ada di pengadilan maupun di kejaksaan, di kepolisian, kita akan masukkan semua bukti-buktinya itu. Bahwa itu adalah pemerasan, bukan kesepakatan, bukan nggak ada kerjasama, ya. Jadi kita akan buktikan itu nanti untuk mengalahkan bukti mereka itu, ya. Mungkin Bang Surya. Sebentar, saya tambah dulu ya, sebentar dulu. Minggu depan kami akan memberikan alat bukti tentang untuk mematahkan yang sekarang sedang beredar, yang disebut illegal access, ya, seperti itu. Jadi kalau kemudian seseorang ingin membuktikan sebuah dugaan tidak pidana kemudian dituduh melakukan tindak pidana, negara kita ini akan hancur, ya. Jadi peristiwa pidana begal di Sleman itu sebagai contoh, ya. Seorang suami ingin menyelamatkan harta istrinya, kemudian akibat ingin dia menyelamatkan harta istrinya, lalu si begal ini meninggal dunia. Ya, itu bukan 2 peristiwa pidana. Ya, itu harus dipahami, ya. Begitu juga sebaliknya dengan posisi klien kami. Ya, Dr. Mufid sebagai tergugat 2 ingin menyelamatkan istrinya dari dugaan tindak pidana pemerasan. Kemudian nggak boleh dia dituduh melakukan tindak pidana illegal access. Ya, ini satu peristiwa pidana yang satu, bukan 2, ya. 1, ya. Ingin membuktikan adanya dugaan tindak pidana, ya, yang dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani, terdakwa Ismail Marzuki, dan kalau kita lihat dari putusan Juris Fakti tingkat banding, ada pertimbangan hakim diinisiasi, ya, nanti kami akan buka dalam pembuktian, ya. Jadi minggu depan kami akan menyerahkan bukti yang autentik itu, ya, bukan bukti yang sepihak yang harus mendapatkan dukungan alat bukti yang lain, ya. Ini kita autentik, kemudian membuktikan bahwa perbuatan melawan hukum itu adalah dilakukan oleh si penggugat, bukan klien kami. Seperti itu. Jadi dikit saya tambahin,
bahwa kami sebagai selaku penasihat hukum ataupun kuasa hukum untuk menangani kasus itu kami harus dudukkan dulu konstruksi hukumnya. Bukan asal ngomong. Hal ini bukti siang ini kami sudah sampaikan itu menyangkut pada umumnya menyangkut masalah kerugian kami. Minggu depan kami akan mengajukan bukti-bukti sesuai dengan disampaikan rekan kami. Kami menyampaikan bukti-bukti fakta hukum. Jadi bukan asal bunyi kami menyampaikan ini. Jangan seperti yang rekan yang lain asal bunyi menyampaikan ke media. Malu kita pendidikan masyarakat ini. Kenapa? Baca dulu konstruksi hukumnya. Intersepsi itu apa sih? Siapa sih yang dilaporkan? Siapa sih yang melaporkan? Mesti jelas. Ini klien kita nggak pernah dipanggil, dilapor, katanya sudah jadikan naik ke sidik. Waduh, ini kami sebagai penasihat hukum malu kami. Baca buku, maka kami bilang baca buku yang dipegang hakim. Jangan baca buku Kopingho, bahaya hasilnya. Terima kasih. Saya tambahkan ya supaya media juga jelas ya. Ini kan gugatannya perbuatan melawan hukum. Ya. Hukum itu kan banyak. Ada hukum perdata, ada hukum pidana, ada ITE, banyak hukum ya. Kemudian masalah illegal access katanya. Mereka memasukkan pasal undang-undang ITE. Ya. Sekarang pertanyaannya perbuatan melawan hukum pidana kah atau perdata? Kalau perbuatan melawan hukum pidana itu lapor ke polisi. Ya. Kalau perbuatan hukum pidana, kalau memang legal access itu adalah masuk ke perbuatan hukum pidana, pelanggaran hukum pidana, jangan dimasukkan dalam gugatan perdata. Karena yang masuk perbuatan melawan hukum perdata, hukum apa di hukum perdata itu yang dilanggar. Ya, akhirnya kalau nggak ada di hukum perdata yang dilanggar, yang ada di hukum pidana, ya masuknya ke ranah kepolisian, bukan ke dalam gugatan ya, supaya hukum itu banyak. Ada hukum perdata, hukum pidana, ITE dan lain-lain ya. Jadi kalau bilang perbuatan melawan hukum apa? Ya jelas ya. Hukum pidana, hukum perdata. Kalau yang saya tahu legal access itu hukum pidana. Jangan dimasuk-masukkan ke perdata. Enggak ada pasal perdata yang legal access. Ya, supaya paham ya. Jadi jangan asal-asal bikin PMH lah, malu kita. Ya. Yang lain Nah. tetap. Dan bukti kami juga nggak banyak. Tadi 5. Minggu depan kemungkinan 6 sampai 7. Nggak banyak-banyak bukti kami. Tapi sesuai dengan fakta-fakta hukum. Bukan kami pungut dari fotokopi. Itu aja mungkin tambahannya ya. Yang lain? Cukup? Tapi Reza Gladys saya ingin sekali menyaksikan persidangan nggak sih Bang? Karena ini kan belum pernah hadir ya sekalipun ya. Ya, jadi begini, hukum acara perdata itu kan tentunya ketika para pihak ya, penggugat maupun tergugat telah menguasakan kepada kami sebagai kuasa hukum, tentunya dalam hukum acara kamilah yang akan menghadiri proses persidangan. Itu pertama. Nah, kemudian kalau Dr. Reza Gladys, klien kami, dan Dr. Otobah Mufid, tentu dia ingin hadir dalam persidangan ini, tetapi kami masih tidak memberikan izin karena ini akan menjadi satu hal-hal yang tidak baik, karena ini kan menjadi satu pusat perhatian. Nanti datang klien kami ke pengadilan dibilang menyuap-nyuap, dibilang ada apa-apa gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ini tidak menjadi hal-hal yang selalu didramatisir seperti film India, ya kami akan izinkan. Ini kan film India ini kan susah ini. Kadang disetting sana, disetting di sini, klien kami dengan niat baik diarahkan tidak yang isu-isu yang tidak benar. Jadi kami tidak izinkan untuk hadir di persidangan. Seperti itu. Ada pesan Tunggu dulu. dari Dr. Reza Gladys, Dr. Mufid, ada pesan ini nggak soal persidangan? Yang pertama adalah pesan dari klien kami kepada masyarakat khususnya ya, bahwa apa yang dituduhkan kepada klien kami sebagai ya pelaku usaha yang mendistribusikan, memproduksi produk sediaan farmasi ya, skincare yang tidak memiliki izin edar, itu adalah merupakan sebuah tuduhan yang fitnah, bohong ya. Tapi kalau memang benar apa adanya, silahkan. Dari tahun lalu ya, kalau kita berbicara 1 tahun 365 hari kali 24 jam, berapa ribu jam gitu ya. Kami sudah sampaikan ya, orang-orang yang berbicara pakai hanya congor, tolonglah jangan sering menuduhkan klien kami. Tetapi berbicaralah dengan fakta hukum. Kalau memang ada, silahkan laporkan. Jadi pesan dari klien kami adalah jangan fitnah klien kami mengedarkan, memproduksi sediaan farmasi
yang tidak memiliki izin edar. Seperti itu. Itu saya tambahkan tadi pertanyaannya Dr. Reja Gladys itu ya. Dia itu agendanya datang itu hanya di mediasi. Itu agendanya Dr. Reja datang, Dr. Mufid datang. Namun karena penggugatnya tidak datang, makanya terpaksa juga Dr. Reja dan Dr. Mufid tidak datang. Jadi agendanya di situ. Untuk setelah selesai mediasi, Dr. Mufid sama Dr. Reja tidak punya agenda lagi untuk datang. Ya, kalaupun dia datang nanti itu ya boleh-boleh aja, namanya setiap manusia kan boleh datang ke pengadilan ya. Tapi agendanya hanya di mediasi. Ya, bukan di acara ini. Ya. Terima kasih ya Pak. Oke. Foto dulu Pak. Oke. Terima kasih banyak, Abang Opung. Audio Jungle.